Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Kita lanjutkan kembali kajian kitab Bada'iul Masalik fi Tawbihi Alfiyat Ibn Malik. Masih membahas tentang al-mubtada' wal khobar. Pembahasan kita pada pertemuan yang lalu sudah sampai al-mas'alah at-tasiyah as-sah, masalah yang ke-19 ya. Selanjutnya al-mas'alatu al-isrun, masalah yang ke-20. Yajibu taqdimul khabari fi tis'ati mawadhi'. Nah, jadi khobar itu memiliki beberapa keadaan ya. Yang pertama, wajib diakhirkan. Ini sudah kita bahas 11 tempat khobar yang wajib diakhirkan. Yang kedua, wajib mendahului, wajib didulukan daripada mubtada'nya. Ini yang akan kita kaji pada pertemuan kali ini. Taib. Dan keadaan yang ketiga ialah jawazul amrain. Jika tidak ada perkara yang mewajibkan khobar diakhirkan, juga tidak ada perkara yang mewajibkan khobar didulukan, maka hukumnya adalah jawazul amrain. Boleh diakhirkan, boleh didulukan. Taib. Al-mas'alatu al-isrun, yajibu taqdimul khobar fi tis'ati mawadhi'. Khobar wajib didulukan di 9 tempat. Al-awwal ayakunal khobaru shiba jumlatin wal mubtada'u nakirah ghairu mufidah. Khobarnya berupa siful jumlah, yakni dhoraf atau jar majrur, sedangkan mubtada'nya berupa nakirah ghair mufidah, maka khobar wajib didulukan. Nahwu fiddari rajulun, fiddari khobar siful jumlah muqaddam wujuban, rajulun mubtada' muakhar karena berbentuk nakirah ghair mufidah. Indaka malun, indaka khobar muqaddam wujuban siful jumlah, malun mubtada' wa akhar karena nakirahnya ghairu mufidah. Asani ayaktarinal mubtada'u bi illa lafdun aw makna. Yang kedua, mubtada' diiringi oleh lafadz illah, baik secara lafadz maupun secara makna. Secara lafadz dengan menggunakan illah, kalau secara makna menggunakan innama. Nahwu malana illa tiba'u Ahmad. Khobarnya lana siful jumlah, ittiba'u Ahmad mubtada' muakhar yang diiringi dengan illah secara lafadz. Tidaklah kami kecuali mengikuti Ahmad, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innama indaka Zaid, indaka khobar muqaddam wujuban, Zaidun mubtada' muakhar karena secara makna mengandung makna illah. Seandainya tidak ada innama, maka boleh Zaid mendahului khobarnya, yakni boleh Zaidun indaka. Tapi berhubung ada makna illah di situ, khobar wajib mendahului mubtada'. Innama indaka Zaid, sesungguhnya yang ada di sisimu hanyalah Zaid. Asalis ayakunal khobaru minal asma'il mustahiqati litasdir. Yang ketiga, khobarnya berupa isim-isim yang memang berhak untuk didulukan, seperti isim istifham. Nahwu aina Zaid, aina khobar muqaddam wujuban, Zaidun mubtada' muakhar. Arabi
ayyauda dhamirun muttasilun bil mubtada'i ala ba'bil khabar. Ini adanya dhamir muttasil yang kembali kepada adanya dhamir muttasil yang bersambung dengan mubtada yang kembali kepada sebagian khabar. Ini sebagian khabar. Jadi khabar terbuat dari siful jumlah begitu, dzaraf atau jar majrur. Naam, ini kembalinya kepada majhurnya. Nahwu qaulihi ta'ala am ala qulubin akfaluha. Ala qulubin khabar muqaddam, akfaluha mubtada muakhar. Ini hukumnya wajib. Karena akfaluha walaupun ma'rifat tapi mudhaf kepada dhamir yang kembali kepada sebagian khabar. Ala qulubin itu khabar siful jumlah. Dhamir hak kembali kepada sebagian khabar, yakni kepada lafaz qulub. Maka khabarnya wajib didulukan. Al-khamis ayakun al-khabar huwa mud au mundu fi qauli az-Zajjaj. Khabarnya berupa lafaz mud atau mundu menurut pendapat az-Zajjaj. Ini memang masalah mud dan mundu dan isim rafa' sesudahnya terjadi perbedaan pendapat. Kalau yang kemarin mubtada'nya berupa mud atau mundu sehingga khabarnya harus diakhirkan ya. Bagi yang berpendapat mud dan mundu jadi mubtada'. Nah ini pendapat az-Zajjaj, mud dan mundu jadi khabar, maka mubtada'nya harus diakhirkan, khabarnya yang harus didulukan. Nahu malaqituhu mud yaumani au mundu yaumani. Mud dan mundu di sini menjadi khabar muqaddam wujuban. Yaumani mubtada' muakhar. Ini menurut pendapat az-Zajjaj, tapi kita masukkan ya. Naam. As-sadis ayaktarinal mubtada'u bi fa'il jaza' ba'da amma. Mubtada'nya beriringan dengan fa'ul jaza' setelah lafaz amma. Nahwu amma fid dar fa zaidun, amma fil masjid fa khalidun. Fid dari khabar muqaddam wujuban, fa zaidun mubtada' muakhar. Fil masjid khabar muqaddam wujuban, fa khalidun mubtada' muakhar. Walaupun mubtada'nya ma'rifat, tapi karena bersambung dengan fa'ul jaza' setelah lafaz amma, maka wajib diakhirkan mubtada'nya, khabarnya yang didulukan. As-sabi ayyakun al-khabaru isma isyaratin ilal makan. Yang ketujuh, jika khabarnya berupa isim isyarah yang menunjukkan tempat. Huna, hunaka, samata ya. Nah, contoh nahwu huna Muhammad. Huna khabar muqaddam wujuban. Muhammadun mubtada' muakhar. Hunaka Aliyun, hunaka khabar muqaddam wujuban. Aliyun mubtada' muakhar. Thammata Ibrahim, thammata khabar muqaddam wujuban. Ibrahim mubtada' muakhar. As-samin ayyaqa dzalika fi mathalin. Yang kedelapan, jika hal itu terjadi pada permisalan. Nahwu qaulihim fi kulli wadin atharun min tha'labah. Di setiap lembah ada jejak peninggalan tha'labah. Fi kulli wadin khabar muqaddam wujuban. Atharun mubtada' muakhar. Ini karena ada kaitannya dengan sebuah permisalan, maka khabarnya boleh didulukan ya. Wajib mendahului mubtada'nya. Baik. At-tasi an taktarina bil khabar wal mubtada' ala khilafil asli fiha. Nah ini khabar bersambung dengan lam ibtida' yang tidak sesuai dengan hukum asalnya. Jadi hukum asalnya lamul ibtida' itu sambungnya kepada mubtada'. Ini kok ada khabar yang bersambung dengan lam ibtida', naam, maka menyelisih hukum asal. Kalau demikian ya sudah wajib didulukan daripada mubtada'nya.
laqaimun Zaidun. Laqaimun khobar muqaddam wujuban, Zaidun mubtada muakhar. Ini 9 tempat khobar wajib mendahului mubtada'nya. Nah, sekali lagi, jika tidak ada perkara yang mewajibkan khobar diakhirkan dan tidak ada perkara yang mewajibkan khobar didulukan, maka hukumnya jawazul amrain. Taib al-mas'alatu al-hadiyah wal isrun, masalah yang ke-21. Taib al-mas'alatu al-hadiyah wal isrun, masalah yang ke-21. Anna lima ulima minal mubtada'i wal khabari thalathu halat. Anna lima ulima minal mubtada'i wal khabari thalathu halat. Nah, sesuatu yang telah diketahui baik mubtada ataupun khobar memiliki 3 keadaan. Jadi mubtada atau khobar yang telah diketahui keberadaannya itu memiliki 3 keadaan. Al-awwal jawazul hadfi, baik mubtada atau khobar yang diketahui tadi boleh dibuang. Ats-tsani wujubul hadfi, yang kedua wajib dibuang. Ats-tsalis imtina'ul hadfi, tidak boleh dibuang. Jadi kalau dalam susunan mubtada khobar kok kita tahu posisi mubtada atau posisi khobar, maka hukum terkait dengan masalah itu ada 3. Yang telah diketahui tadi baik mubtada atau khobar boleh dibuang atau wajib dibuang atau enggak boleh dibuang. Kapan ini, kapan itu, ini kita ikuti penjelasannya. Barakallahu fikum. Wadhalika fi ma idza kanat jumlatul mubtada wal khabar khabaran an dhamir sya'nin fa innahu la yajuzu hadful mubtada wal khabar alladaini takunu minhuma fi hadhil jumlah wala khudifa ahaduhuma nahu qali ta'ala qul huwallahu ahad.
jika jumlah yang tersusun dari mubtada khobar menjadi khobar dari dhamir sa'an, maka baik mubtada maupun khobar nggak boleh dibuang dari jumlah itu, juga tidak boleh dibuang salah satunya. Nah, jadi kalau ada jumlah yang tersusun dari mubtada khobar alias jumlah ismiyah menjadi khobar dari dhamir sa'an, ya, maka mubtada khobar yang ada pada jumlah itu nggak boleh dibuang dua-duanya atau salah satunya, harus disebutkan karena memang fungsinya untuk menjelaskan maksud dhamir sa'an itu. Contoh firman Allah Ta'ala, qul huwallahu ahad, wa mubtada, Allahu ahad mubtada khobar jumlah ismiyah menjadi khobar dari huwa. Huwa itu dhamir sa'an, penjelasannya ialah ada pada Allahu ahad, ya. Nah, jadi nggak boleh kita membuang khobarnya itu Allahu ahad atau salah satunya Allahu atau ahad, nggak boleh. Jadi kalau ada jumlah yang tersusun dari mubtada khobar, nah, menjadi khobar dari dhamir sa'an. Dhamir sa'an itu dhamir yang dijelaskan oleh lafaz sesudahnya, ya. Maka mubtada khobar dalam jumlah itu tidak boleh dibuang, baik dua-duanya ataupun salah satunya. Nah, contohnya qul huwallahu ahad, huwa mubtada dhamir sa'an, Allahu ahad itu mubtada khobar jumlah, ya, jadi khobarnya huwa. Nah, mubtada khobar dalam jumlah Allahu ahad itu nggak boleh dibuang, baik dua-duanya ataupun salah satunya. Nah, ini keadaannya. Au idza kana bainal mubtada wal khobar dhamirul fasl fala yajuzu hadfu ahadihima. Atau jika antara mubtada dan khobar itu ialah dhamir fasl, maka enggak boleh dibuang salah satunya. Karena fungsi dhamir fasl itu memisahkan antara mubtada dan khobar, maka harus ada yang dipisahkan, ya. Nahu Zaidun huwa al-mujtahid, Zaid mubtada, al-mujtahidu khobar, dipisah dengan huwa dhamir fasl. Jadi dhamir fasl itu dhamir yang memisahkan antara mubtada dan khobar untuk menunjukkan bahwa isim sesudahnya itu adalah khobar, bukan naat, ya. Maka dalam kondisi seperti ini baik mubtada maupun khobarnya enggak boleh dibuang karena ada pemisahnya berupa dhamir fasl. Nah, adapun selain dua keadaan ini, baik mubtada atau khobar yang telah diketahui keberadaannya itu boleh dibuang atau wajib dibuang, sebagaimana penjelasan berikutnya, ya, kapan mubtada boleh dibuang itu, kapan wajib, ya. Jadi intinya mubtada khobar yang telah diketahui keberadaannya ada tiga keadaan. Yang pertama boleh dibuang, yang kedua wajib dibuang, yang ketiga enggak boleh dibuang. Nah, tadi itu dua keadaan mubtada ataupun khobar enggak boleh dibuang. Yang pertama ialah kalau ada susunan mubtada khobar, yaitu jumlah ismiyah menjadi khobar dari dhamir sa'an, maka mubtada khobarnya enggak boleh dibuang, baik dua-duanya atau salah satunya. Yang kedua, jika antara mubtada dan khobar dipisah dengan dhamir fasl, maka baik mubtada atau khobarnya enggak boleh dibuang. Selain dua keadaan ini, maka hukumnya ialah kadang boleh dibuang, kadang wajib dibuang, baik mubtada atau khobar. Taib.
Al-mas'alatu ats-tsaniyah wal isrun, masalah yang ke-22. Yajuzu hadful mubtada' fi thalathati mawadi'. Mubtada' boleh dibuang di 3 tempat. Nah, ini rinciannya ya. Nah. Al-awwal fi jawabil istifham. Yang pertama pada jawaban istifham, untuk menyingkat pertanyaan biasanya ya. Nahwu qouli ta'ala wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Ai hiya narun hamiyatun. Narun hamiyah ini khobar. Takdirnya ialah hiya narun hamiyah. Tahukah engkau apa itu? Mahya narun hamiyah, neraka yang sangat panas dan mendidih. Hiya narun hamiyah. Jadi kalau dalam jawaban pertanyaan atau istifham biasanya mubtada dibuang ya, hanya disebut khobarnya untuk menyikat jawaban ya. Ats-tsani ba'da fa'il jawab. Yang kedua, mubtada boleh dibuang jika terletak setelah fa'ul jawab. Nahwu qouli ta'ala man amila sholihan fali nafsihi wa man asa'a fa 'alaiha. Ai fa amaluhu li nafsihi wa isa'atuhu 'alaiha. Man mubtada. Nah, amilan sholihan khobarnya, man syarat ya. Fali nafsi itu jawab syarat, fa'ul jaza atau fa'ul jawab. Li nafsihi khobar, mana mubtadanya dibuang, takdirnya fa'amaluhu li nafsi. Wa man asa'a fa'alaiha, man mubtada, asa'a khobar, ini man syarat, fa'alaiha jawab syarat, ada fa'ul jazaknya, alaiha khobar, mana mubtadanya dibuang, takdirnya wa isa'atuhu alaiha. Barang siapa yang beramal solih, maka amal solihnya untuk dirinya sendiri, dan barang siapa yang berbuat jelek, maka akibatnya juga ditanggung sendiri ya. Nah, ats-tsalis ba'dal qaul. Yang ketiga setelah lafaz qala dan tasrifannya, al-qaul. Nahwu qouli ta'ala qalu asatirul awwalin. Asatirul awwalin khobar, mana mubtadanya dibuang, ai huwa asatirul awwalin, terletak setelah lafaz qalu. Ini 3 tempat mubtada boleh dibuang. Kapan mubtada wajib dibuang? Al-mas'alatu ats-tsalitsa wal isrun. Masalah yang ke-23. Yajibu hadful mubtada fi 5 mawadi'. Mubtada wajib dibuang di 5 tempat. Al-awwal idza kana khabarul mubtada'i mahsusan ma wa bi'sa mu'akhkharan anha. Jika khabarnya mubtada itu menjadi mahsusnya nikma dan bi'sa, yang diakhirkan darinya. Mahsus nikma wa bi'sa itu yang dikhususkan dalam pujian atau celaan ya. Mu'akhkharan anha yang diakhirkan dari nikmah dan bi'sa. Nahu nikmah rajulu Abdullah, ai huwa Abdullah. Jadi Abdullahi itu khobar. Nah, ai huwa Abdullah. Bi'sa rajul Abu Jahlin, ai huwa Abu Jahlin. Abu Jahlin khobar. Mana mubtadanya wajib dibuang. Taib. Ats-tsani idza kana khabar al-mubtada'i na'tan maqtu'an an matbu'i. Jika khabar mubtada itu berupa
lafadz yang asalnya menjadi naat tapi diputus i'rabnya dari matbu'nya, maka mubtada'nya wajib dibuang. Nahu rahimallahu umara al-adilu. Semoga Allah merahmati Umar, dia adalah orang yang adil. Perhatikan, Umar nasab, ya kan? Al-adilu dibaca rafa. Harusnya kan dibaca apa? Al-adila, jadi naat, mengikuti lafadz sebelumnya yang nasab, ya kan? Tapi naatnya tadi diputus i'rabnya dari lafadz sebelumnya dengan di rafa, ya. Al-adilu ai huwa al-adilu. Al-adilu jadi khobar, mubtada'nya wajib dibuang, ya. Karena khobarnya mubtada' tadi hukum asalnya ialah naat tapi diputus i'rabnya dari matbu'nya, sehingga dia menjadi khobar yang mubtada'nya wajib dibuang. Atsalis idza kana al-khabaru masdaran marfu'an naiban manabal fi'li. Jika khobarnya berupa masdar yang dirafa mengganti posisi fi'ilnya. Jadi ada masdar kok dirafa. Biasanya kan masdar dinasab, ya, jadi maf'ul mutlak, membuang amilnya. Ini kalau ada masdar kok dirafa, maka jadi khobar, mubtada'nya dibuang. Karena masdar tadi mewakili pernyataan fi'il. Contohnya sabrun jamil. Sabrun jamil itu khobar, ya. Naat man'ut itu khobar, sabrun jamil. Sabar yang baik. Ai sabri sabrun jamil. Sabri mubtada', sabrun jamil khobar. Arabi idza kana jawab al-qasam saat dan masadal mubtada. Jika khobarnya berupa jawabul qasam mengganti posisi mubtada. Nah wallahi la af'alanna ay wallahi yaminun. Nah taib. Wallahi khabar muqaddam, mana mubtada'nya wajib dibuang, takdirnya ialah yaminun atau ahdun. Al-khamis ba'da la siyama idza rufi'a al-ismul waqi' ba'dahu, yaitu kalau terletak setelah la siyama, jika isim yang terletak setelah la siyama dirafa. Di lafadz setelah la siyama itu ada yang dirafa, ada yang dinasab, ya. Nah, kalau dirafa berarti dia jadi khobar yang mubtada'nya wajib dibuang. Contoh akrim at-tullaba la siyama zaidun ai huwa zaidun. Muliakanlah para santri, lebih-lebih dia adalah Zaid. Ketika ada lafadz rafa setelah la siyama maka menjadi khobar yang mubtada'nya wajib dibuang, ai huwa zaidun. Nah, ini 5 tempat mubtada' wajib dibuang. Nah, jadi kalau yang tadi boleh dibuang di 3 tempat, yang ini wajib dibuang di 5 tempat. Selain ini maka enggak boleh mubtada'nya dibuang, seperti dalam kasus tadi itu, yakni jumlah yang tersusun dari mubtada' khobar yang menjadi khobar dari dhamir sya'an, atau ada dhamir fasal yang memisahkan antara mubtada' khobar, maka saat itu mubtada'nya atau khobarnya enggak boleh dibuang. Ya, ini tempat-tempat mubtada' yang boleh dibuang. Ada juga tempat-tempat mubtada' yang wajib dibuang. Selanjutnya, al-mas'alatu ar-rabi'ah wal isyaw.
Ini masalah yang ke-24. Yajuzu hadful khabar indal alai dalil wa dzalika fi thalathati mawadhi. Khabar boleh dibuang jika ada dalil yang menunjukkannya, dan itu terjadi di 3 tempat. Nah, ini tempat-tempat khabar boleh dibuang. Nanti tempat-tempat khabar wajib dibuang. Selain itu berarti khabar enggak boleh dibuang, yakni di 2 keadaan tadi. Naam. Al-awwal idza kana al-mubtada'u ba'da idza al-fujaiyah. Yang pertama, jika mubtada terletak setelah idza al-fujaiyah. Idza yang artinya tiba-tiba. Nahwu kharajtu fa idza al-asad ay hadirun. Aku keluar, tiba-tiba ada singa yang datang. Al-asadu mubtada terletak setelah idza fujaiyah, maka khobarnya boleh dibuang, khabirun, ya. Nah, atsani fil jawab lil istifham, untuk menjawab pertanyaan, biasanya untuk meringkas. Maka kalian harus perhatikan, ya, kapan ketika jawab istifham itu membuang mubtada, kapan membuang khobar, ya. Dilihat pertanyaannya. Nahu man mujtahid, man tidak apa? Mubtada, mujtahid khobar. Fayuqal fil jawab, maka dijawab Zaidun. Zaid tidak apa ini? Mubtada, khobarnya dibuang. Ai Zaidun mujtahid. Nah, asalis li ikhsaril kalam, untuk meringkas kalam. Nah, tujuannya semata-mata meringkas kalam, khobarnya dibuang. Nahwu qouli ta'ala ukuluha daim wadilluha ay wadilluha kadzalik, ya. Ukuluha mubtada, daimun khobar, wadilluha mubtada. Nah, khobarnya dibuang untuk meringkas perkataan. Ay wadilluha kadzalik, kadzalik khobar. Ini 3 tempat khobar boleh dibuang. Al-mas'alatu al-khamisah wal isrun, masalah yang ke-25. Yajibu hadful khabar fi 4 mawadhi. Wajib khobarnya dibuang di 4 tempat. Al-awwal idza kana al-mubtada sharihan fil qasam. Jika mubtada'nya itu berupa lafaz yang sharih, yang menunjukkan qasam, sumpah, bukan huruf qasam, ya. Kalau huruf qasam maka menjadi khabar muqaddam, mubtada'nya wajib dibuang. Mubtada'nya apa ini? Naam, wajib dibuang tadi itu. Tapi kalau qasamnya itu berupa lafaz yang sharih menjadi mubtada, maka yang wajib dibuang adalah khobarnya. Nahu aimunullah, aimunullah, demi Allah, la astahidanna, aku akan apa ini? Sungguh-sungguh. Ai yaminun, nah, dikasih ai, takdirnya itu yaminun. Ai yaminun, aimunullahi yaminun atau ahdun, la astaidanna. Aimunullah ini mubtada yang berbentuk sumpah, yang berbentuk isim sharih, bukan huruf qasam, maka yang dibuang secara wajib ialah khobarnya, yakni yaminun. Asani idza kana al-mubtada ba'da laula, jika mubtada'nya terletak setelah laula, maka khobarnya wajib dibuang, takdirnya ialah maujud. Nahwu laulal ilmu lakana nasu kal bahaim, kalau bukan karena ilmu niscaya manusia kehidupannya seperti binatang. Ai maujud, laulal ilmu maujudun. Al ilmu mubtada, khobarnya wajib dibuang, takdirnya maujud karena terletak setelah laula. As-salis ayyaqa'a ba'dal mubtada'i wawul ma'iyah, jika setelah mubtada
ada wawu ma'iyahnya, maka khobarnya wajib dibuang. Nahu kullu rajulin mubtada wa dhai'atuhu, setiap orang bersama dengan barangnya. Kullu rajulin mubtada wa dhai'atuhu, ini wawunya ma'iyah. Khobarnya mana? Wajib dibuang. Takdirnya ialah muqtarinan, setiap orang dengan barangnya masing-masing. Nah itu ai muqtarinan, ya ini nyambung atau ada keterkaitannya. Kullum ra'in wa tab'uhu, setiap orang bersama dengan tabiatnya masing-masing. Ai muqtarinani, ya, nah sesuatu yang berkaitan. Muqtarinani itulah wujud dari khobar yang dibuang. Kalau mubtada'nya, nah setelahnya ada wawu ma'iyahnya. Rabi ayakunal mubtada'u masdaron wa ba'dahu halun saddat masadal khobar. Jika mubtada'nya berupa masdar, sedangkan sesudahnya berupa hal yang mengganti posisi khobar. Jadi kalau dijadikan khobar jelek, maka dinasab jadi hal, maka khobarnya dibuang. Takdirnya ialah hasil. Nahu dharbi al-abda musian, aku memukul budakku dalam keadaan budakku jelek perilakunya. Ai hasilun inda isaatihi. Dharbi mubtada, al-abda maf'ul bi, musian hal, saddat masadal khobar. Ai hasilun inda isaati. Hasilun itu khobar yang wajib dibuang. Nah, jadi mubtada'nya masdar dharbi, kemudian sesudahnya itu ada hal yang menempati tempat khobar yang dibuang. Musian hal menempati tempat khobar yang dibuang. Takdirnya ialah hasilun inda isaati. Wadhalika qauluhu rahimahullah, itulah yang dimaksud dengan ucapan Ibnu Malik rahimahullah. Wa qabla halil yakunu khabara alilladhi khabaruhu qad udmira qabar bil abda musian wa adam tabyinil haqqa manuton bil hikam. Nah, sebelum hal yang tidak layak menjadi khobar, nah maka khobarnya wajib dibuang, wajib disembunyikan. Contohnya dharbi al-abda musian. Nah, tabyini al-haqqa manuton bil hikam. Tabyini mubtada dari masdar, ya kan? Manuton hal yang mengganti posisi khobar yang dibuang. Ai hasil. Baik. Selain ini, selain tempat-tempat khobar boleh dibuang, selain tempat-tempat khobar wajib dibuang, maka hukumnya ialah khobar nah. Baik. Jadi selain tempat-tempat khobar boleh dibuang dan selain tempat-tempat khobar wajib dibuang, berarti hukumnya khobar tidak boleh dibuang, yaitu di dua keadaan tadi. Nah, jadi baik mubtada atau khobar ini memiliki tiga keadaan tadi. Yang pertama, boleh dibuang. Nah, tempat-tempat mubtada yang boleh dibuang mana saja, tempat-tempat khobar yang boleh dibuang mana saja, sudah jelas. Yang kedua, wajib dibuang. Baik tempat-tempat mubtada yang wajib dibuang mana saja,
Tempat-tempat khobar yang wajib dibuang mana saja, sudah jelas. Nah, yang ketiga, baik mubtada atau khobar enggak boleh dibuang. Kapan itu? Di dua tempat. Yang pertama, jika ada jumlah yang terdiri dari mubtada khobar menjadi khobar dari dhamir sya'an, maka baik mubtada ataupun khobarnya nggak boleh dibuang, dua-duanya atau salah satunya. Yang kedua, ketika mubtada dan khobar dipisah dengan apa? Dhamir fasal, maka baik mubtada ataupun khobarnya sama-sama nggak boleh dibuang. Nah, selain dua ini, maka masing-masing dari mubtada atau khobar ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama boleh dibuang, kemungkinan yang kedua wajib dibuang, tergantung tempatnya masing-masing. Nah, taib. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Insyaallah pembahasan berikutnya kita tuntaskan pembahasan masalah al-mubtada khobar ya. Ini masih ada 2-3 permasalahan lagi ya yang cukup rinci. Nah, insyaallah pembahasan mubtada khobar ya sampai 28 masalah. Nah, itu kalian siap-siap ya imtihannya itu ya. Nah, al-ibtida ya. Al-ibtida 28 masalah. Nah, itu yang diimtihankan. Soalnya 10 ya. Jadi imtihannya hari Kamis yang akan datang insyaallah. Al-ibtida mulai masalah pertama sampai masalah 28 insyaallah. Nah, kalian belajar baik-baik, insyaallah akan saya pilih 10 soal terpilih, 10 soal terpilih, dan kita usahakan yang termudah ya. Nah, supaya nilai kalian bagus ya. Nah, belajar merjaah, banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi kemudahan untuk bisa memahaminya. Nah, jazakum khair atas ta'awunnya, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.